Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Al-ayat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa investasi pahala menjalankan perintah agama, ibadah sholat Jumat, karena atas berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul semua di majelis yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai kekuasaan Allah, tentu kita tidak akan cukup satu momen ini untuk membicarakannya, karena membahas kekuasaan Allah, keajaiban Allah, hebatnya rahmatnya Allah sungguh begitu luas. Tinta sebanyak air di samudra ini tidak akan cukup untuk menggambarkan hebatnya keajaiban Allah. Di antara kisah-kisah Al-Quran yang digambarkan oleh Allah, disajikan dalam Al-Quran, begitu banyak kisah-kisah yang dimana kemustahilan itu terlalu mudah untuk Allah. Hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang di luar logika, yang tidak masuk akal di akal manusia, itu sangat kecil bagi Allah. Sesuatu yang tidak mungkin itu sangat mungkin bagi Allah. Kenapa? La haula wala quwata illa billahil azim. Kita semua hanya berusaha, Allah yang menentukan. Sehingga kadang keterbatasan kita menganggap kecil kekuasaan Allah, menganggap Allah tidak mampu, padahal Allah maha mampu, maha segala-galanya. Mungkin karena kurangnya upaya kita, kurangnya doa kita, dan mungkin belum waktunya dikabulkan. Bukan pada saat ini, mungkin pada saat waktu yang tepat. Sebut saja pada kali ini Al-Fakir akan membahas tentang suatu keajaiban, di mana ketika Zakaria, Nabi Zakaria idnada rabbahu, ketika menyeru kepada Tuhannya, Rabbi wa Tuhanku, la tadarni fardan, jangan biarkan aku seorang diri. Seorang Nabi Zakaria yang sudah di usia uzur, belum juga dikaruniai momongan. Bahkan andai kata sekarang ada dokter, sang istri sudah divonis mandul. Namun beliau berdoa, ya Tuhanku, Rabbi la tadarni fardan, dan tak lupa menutup dengan pujian kepada Allah, wa anta khairul warisin, dan engkau sebaik-baik pemberi waris. Bayangkan seorang nabi yang mungkin jelas, tidak mungkin nabi itu sedikit ibadahnya, nggak kayak kita. Tidak mungkin nabi itu sedikit zikirnya, tidak mungkin nabi itu melakukan hal-hal yang buruk, nggak kayak kita. Namun beliau dikasih cobaan, sabar, belum juga dikarunia momongan hingga usia uzur, sehingga sampai mendoa, ya Allah, andai setelah aku tidak di dunia ini, siapa yang melanjutkan perjuangan dakwah ini kalau bukan anak turunku? Sehingga sampai berdoa, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang bisa melanjutkan perjuangan agama ini, ya Allah.
Doa Nabi Zakaria itu dikabulkan, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, dan diberikan kepada Nabi Zakaria yaitu putra yang bernama Yahya, wa aslahna lahu zaujahu, dan jadikan istrinya itu yang semula mandul menjadi bisa hamil. Ini sangat mudah bagi Allah, meskipun sudah usia sangat tua, mandul, ketika kun fayakun, semua yang bisa Allah katakan ya pasti akan terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah, keajaiban ini tidak serta-merta langsung. Ternyata di balik terkabulnya keajaiban ini, tentu sang Nabi Zakaria memiliki keistimewaan yang mungkin bisa kita tiru apabila kita mengalami kesulitan yang sangat kepepet, kesulitan yang sangat tidak bisa diselesaikan secara hukum manusia, hukum akal manusia. Kita sudah mepet mentok, usaha ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat, ke utara, tidak ada solusi. Ketika kita yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan solusi ini, kita mungkin bisa meniru apa tips-tips dari Nabi Zakaria tersebut, sehingga sampai memperoleh keajaiban yang sangat mustahil bisa terjadi. Yang pertama adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka selalu menyegerakan dalam urusan kebaikan atau urusan taat. Ini tips yang pertama. Sehingga ketika enak Nabi dapat hal-hal yang mustahil wajar, tapi ternyata di balik itu beliau sangat satset dalam urusan ibadah, terdepan dalam ibadah, nomor satu dalam ibadah. Sehingga mungkin di antara kita siapa-siapa yang mungkin pagi lebih bangun awal daripada yang lainnya untuk melaksanakan sholat tahajud, ini termasuk yusari'una fil khairat. Mungkin di antara kita ada yang sebelum tarhim sudah ada di masjid ini tergolong yusari'una fil khairat. Mungkin di antara kita ada yang berada di shaf terdepan, bukan untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah, berusaha nomor satu, terdepan, nomor tercepat untuk melaksanakan kebaikan, dan tentunya melaksanakan sholat pada tepat waktu ketika awal waktu. Ini adalah salah satu upaya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tips yang pertama adalah segera dalam urusan ibadah, jangan ditunda-tunda, jangan malas-malasan, jangan besok-besok, jangan ben-ben, sekarang bisa laksanakan. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Nabi Zakaria senantiasa berdoa kepada Allah dengan raghaban, penuh harap, fi rahmatina, dalam mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan bahwa ini bisa terjadi, mengharapkan ini pasti bisa terjadi. Wa rahaban, dan sangat cemas min adabina, dari siksanya Allah. Sehingga ketika meskipun mustahil sang Nabi melakukan kesalahan, melakukan keburukan, melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah, namun beliau sangat cemas apabila mendapatkan siksanya Allah. Sehingga Nabi Muhammad pun sering mengajarkan, kenapa Nabi jenengan masih istighfar? Jenengan ini enggak punya dosa, jenengan enggak punya salah. Apa enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga tips yang kedua adalah senantiasa berdoa dengan penuh harap dan penuh cemas. Terus berdoa, jangan terus berhenti ketika 10 tahun belum dikaruniai momongan. Terus lanjut berdoa terus, berusaha terus. Dokter Banyuwangi gak berhasil, pindah ke dokter Jember, Surabaya, Jakarta, sampai kemanapun diusahakan sampai semaksimal mungkin. Usaha dunia dimaksimalkan, usaha akhirat dimaksimalkan juga. Yang ketiga, ternyata beliau wa kanu lana khashiin mutawadi'ina fi ibadatihim. Dan Nabi Zakaria sangat khusyuk, yaitu tawadu dalam melaksanakan ibadahnya, senantiasa tenang dan merendahkan diri kepada Allah, merasa hina, merasa kurang, merasa salah, merasa ada yang kurang berkenan di hati pada Allah. Beliau selalu khusyuk dan tunduk dalam melaksanakan ibadahnya.
Sehingga berbeda dari poin yang pertama tadi, ketika kita disuruh untuk segera dalam urusan ibadah, ketika prosesnya jangan keburu-buru. Berangkatnya sat-set, prosesnya harus slow motion, harus dengan tumak nina, harus dengan step by step, sehingga dalam tataan rukun bacaan benar. Sehingga dalam proses ibadah gini kita harus khusyuk dan tenang. Kenapa? Janjinya Allah dalam surat Al-Ahzab, wal khashiina wal khashiat, bersama golongan-golongan kelompok baik yang lain, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran. Allah akan sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang adiman besar. Itulah 3 tips dari Nabi Zakaria untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban yang mungkin tidak bisa kita capai, kesulitan yang sudah kita mentok. Dengan 3 tips ini, yang pertama yaitu bersegera dalam urusan kebaikan, jangan putus asa, terus berdoa dengan penuh harap, dan selalu beribadah dengan khusyuk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah kullu lillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' wa bi quwwatika allati qaharta biha kulla syai' wa khada laha kullu syai' wa dalla laha kullu syai' wa jibrika allati ghalabta biha kulla syai' bi izzatika allati la yaqumu laha syai' bi adamatika allati mala'at al kulli syai' bi sultanika allati ala kulli syai' bi wajhikal baghi ba'da fana'i kulli syai' bi asma'ika allati mala'at arkana kulli syai' bi ilmika allati ahata bi kulli syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.